Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dalang Gandik dan juga di channel Dalang Gandik Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share biar saya bisa menambah konten-konten yang mungkin bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, langsung aja. Pada waktu hari ini saya akan mendudah wayang yang usianya berpuluh-puluh tahun. Ini pun juga peninggalannya almarhum Ki Sugino Siswocarito, yaitu wayang saya. Mungkin yang pada penasaran, ini wayangnya Mbah Gino yang sering dimainkan atau wayang yang sering dines ibaratnya. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu, dan juga nanti ini juga ada wayang pemberian, wayang kenangan, dan juga wayang pegangan saya. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama, ini ada gunungan. Ini ya, gunungan. Ini kalau nggak salah udah lebih dari 20 tahun usianya. Lebih dari 20 tahun. Kalau ini hampir 20 tahunan kayaknya, soalnya ini masih baru. Ini dia, ini guys. Oke, ini gunungannya juga. Saya padukan kedua gunungan ini karena bukan dari coraknya atau tatahannya atau apanya, tapi ini yang bikin saya berarti dalam hidup saya adalah ini wayang usianya sudah lebih dari umur saya gitu. Ini dia masih enak, baru saya ganti kapit. Kapitnya Iber, karena dengan kondisi pandemi seperti ini nyari kapit yang sungguh agak susah. Kita pakai, nah ini dia, masih enak buat bermain kayon juga enak. Nah, oke, kita next. Ini ada gunungan ya, kita next lagi. Maaf ya kalau suaranya banyak kendaraan, karena ini dekat jalan utama, jalan provinsi, pinggir jalan rumah saya, jadi agak sedikit bising dengan suara kendaraan. Oke, selanjutnya ini ada kayon juga, masih berbentuk kayon. Ini juga, yang ini sudah lama banget ini. Ini buat kayon yang biasanya keluar kalau mau almarhum Ki Sugino Siswocarito itu mau limbukan, pasti pakainya ini. Nih. Ini juga kalau untuk pambuka bedol kayon mesti pakainya ini, tengahnya almarhum. Yang sedang lama ini, yang jelas sudah lama banget ini. Ini lama banget nih. Ini juga udah lebih dari 20 tahunan. Wah, ini umurnya lebih dari saya ini. Oke, next. Ada anak-anak Pendawa. Ini salah satunya Antasena. Ini Antasena. Oke, sorry kalau zoomnya kurang dekat karena ini saya buat malam-malam, di atas jam 12 malam ini saya buat ini. Sudah pada tidur, jadi saya bikin konten daripada diem aja di rumah, menghibur, ya buat menghibur teman-teman. Ini adalah Antasena. Ya, ini udah lebih, ini juga lebih 20 tahun. Sudah lama sekali. Antasena Jogja. Tapi sama almarhum dikolaborasikan. Luar biasa itu, almarhum sukanya mengutak-ngutik wayang. Kalau Antasena Banyumas itu pasti tangannya ngebereh begini, dung 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 dung, itu kalau Banyumas. Nek Wetan Solo pasti bisa seperti ini. Nah, semua itu benar, tidak ada yang salah, karena itu semua adalah warna budaya Indonesia gitu. Jadi mau gagrak Solo, gagrak Banyumas, gagrak Jawa Timuran, gagrak Balian, dan gagrak Papua pun semua bagus, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Antasena
Oke, next. Selanjutnya ada Gatot Kaca, tapi di sini almarhum Gatot Kacanya divariasi menjadi Gatot Kaca Gondrong. Ini karya beliau luar biasa. Ini juga hampir 20 tahun karena ini buat waktu ketika saya masih SMP atau SMA kalau nggak salah. Lihat nih, mantap, gondrongnya ganteng banget kayak yang megang nih. Oke, ini kalau buat burburan juga enak banget. Tuh, tas tak 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 das. Ini Gatot Kaca. Oke, next. Selanjutnya ini ada wayang pemberian ketika saya nikah. Ini kenang-kenangan dari Mas Satino. Beliau adalah putra mantu dari Ki Mantep Sudarsono. Itu ada Mas Satino Mantep. Dia juga pembuat wayang, pengrajin wayang. Wayangnya bagus-bagus. Jangan lupa kalau mau pesan wayang juga ke Mas Satino bisa. Kualitasnya sangat luar biasa. Sebagai contoh ini kenang-kenangan dari beliau Mas Satino Setiaki. Sangat luar biasa, bagus. Masih saya pakai ketika sakit, pasti saya pakai ini. Yes, tas. Ini bagus kok. Wayangnya enak-enak Mas Satino. Nah, ini kalau buat perang gagal ini juga enak banget. Tos. Entah. Jadi buat tos. Quick. Tos. Entah. Dor. Enak ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia wayang yang paling dibenci. Tapi kalau almarhum memakai karakter Pendeta Drona ini, penonton itu pasti sengit atau wadeh secara Banyumase. Ini ada Pendeta Drona, ya, warna hijau. Wes boy, almarhum kalau udah main ini lakon Landak Putih. Pernah waktu itu ada penonton yang saya bersaksi sendiri. Penonton melihat Pendeta Drona ketika lakon Landak Putih, penontonnya itu minta wayangnya diturunin, disobek-sobek. Itu almarhum Ki Sugino Siswacarito, semoga saya bisa nurunin, amin. Ini dia Pendeta Drona. Sip, kita lanjut. Ini ada, kalau penggemarnya Ki Sugino Siswacarito pastinya Anda tahu wayang ini ketika lakon Babat Wonomarto. Ya, ini adalah Raden Bujagiri atau Bratasena atau Gajah Sena. Ini dia. Ini kalau Bratasena pada umumnya rambutnya nggak seperti ini. Rambutnya hanya sininya saja, sini nggak ada rambutnya. Nah, karena ini almarhum Ki Sugino itu suka bervariasi, akhirnya seperti Raden Balowo atau Bilawa, Jagal Bilowo. Ini kalau di almarhum sebenarnya Raden Bujagiri. Nah, enak wayangnya. Kalau saya pakai pasti ketika lakon Babat Alas Wonomarto atau Bilowo Rangsang, pasti saya pakai ini. Cukup besar. Ini dia wayangnya, wandanya. Ini dulu yang yang natah itu adalah Mas Anto, yang ngecek Mas Pakus dari Jawa. Mas Anto itu dulu setelah almarhum meninggal, Mas Anto bekerja di Tegal, tempatnya almarhum Pak Antus waktu itu. Ini juga umurnya sudah, Drona juga umurnya sudah lama banget, lebih dari 20 tahun. Ini juga kalau ini kurang lebih dari 20 tahun. Ini kurang lebih 20 tahun sebenarnya. Sip, lanjut. Nah, ini dia. Nah, itu ciri khasnya almarhum Ki Sugino Siswacarito. Kalau ketawa sih, pasti seperti itu.
Ini Buta Patian, Toprenges, Pragalan. Ini sering banget dipakai almarhum. Ini kalau almarhum Pak Entus sering bilang itu Buta Pragalan sering berangkat dinas. Nah, ini dia. Sampai jogetannya ini itu sudah malang melintang di mana-mana. Jogetan Kedumas yang sering dipakai itu adalah hasil karya almarhum Ki Sugino dan juga Pak Rasito ketika dulu. Terus saya daur ulang, saya garap karena waktu itu diminta oleh almarhum Ki Entus. Terus dibuat, akhirnya jadi Gedung Mas. Nah, itu saya yang mendaur ulang, tapi karyanya asli memang dari Ki Sugino Siswacarito dan Pak Rasito pengendang, ada saksinya juga. Terus sekarang sudah di mana-mana terkenal Gedung Mas gitu. Itu sejarahnya kenapa jadi Gedung Mas ketika saya membuat di tempatnya almarhum Ki Entus Susmono. Waktu itu sama Mas Akmanto sama Mas Agus undang saya pengnya Entus untuk garap jogetane Buta Pragalane Mbah Gino. Dan dipakai ketika pertama launching Gedung Mas itu di Pertamina Semarang. Di sana pertama launching, saya masih ingat itu. Gelantung tata jos, gelantung tata, jepapak jos, asik gitu contohnya. Itu salah satu ciri khasnya. Oke, ini dia patinya. Selanjutnya ada, nah ini dia. Ini ada Toguk dan Sarawita. Toguk, Ki Lurah Togok Sumantri, Ki Lurah Sarawita. Nah, berita. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau di Solo itu Bilung, kalau di Banyumas itu Sarawita. Semua benar dan baik boleh dipakai, tergantung dalangnya mau pakai yang mana. Semua sangkit, semua wayang gagrak itu baik dan bagus-bagus, jadi tidak ada yang tidak dipermasalahkan. Ini adalah Toguk ini umurnya lebih dari 30 tahun 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Ini saya sering gunakan sebagai ikon di pewayangan saya. Ini kalau lakonnya Toguk mendem itu pasti wah luar biasa. Oke, next. Oh ya, Buta Patihnya ini Buta Pragalan ini umurnya lebih dari 20 tahun lur. Mantul kan ini. Lupa saya. Oke, sekarang Punokawan. Ini ya Punokawan, kita dari Semar dulu. Oke, mungkin bisa berguna untuk adik-adik semuanya yang ingin belajar menjadi dalang atau tahu wayang ya. Ini Semar, ini ya Semar Bodronoyo. Ini umurnya ya kira-kira, kalau ini Semar baru ini umur 10 tahunan lah pada waktu itu. Semar baru ini. Nah, ini lah Punokawannya lawas. Ini gareng ya, ini garengnya ini. Ini gareng sudah umur Punokawan udah lebih dari 30 tahunan lah, masih bagus. Kemarin sempat direhab karena Ki Mantep Sudarsono yang mantep itu waktu itu mau ngeblak Punokawan lah, terus dibawa oleh Ki Mantep terus direhab kapiknya sama ugel-ugelnya ini direhab semua. Alhamdulillah, terima kasih Ki Mantep Sudarsono. Next ini dia Petruk Ki Lurah Kantong Bolong. Ini kantongnya lebih dari 30 tahun masih enak. Beladen kan bapur kan. Nah, itu sekelas dari Petruk. Ini masih enak nih kalau lakon. Kemarin waktu kapan sih ya? Pentas di Subang lakonnya Petruk Tudung. Wah, saya semalam ngopi ini nih biar
kejiwaannya masuk, karena dalang itu Mbah Gino almarhum terkenal dengan dramanya, nyukmanya, suaranya. Wah, semoga saya sebagai cucunya bisa meneruskan bendera di isu Genosis Carito, tapi tetap jati diri saya akan saya pertahankan itu, karena tidak, ibaratnya ya harus meneruskan benderanya almarhum, mau tidak mau, dan saya juga memang suka. Oke, nah ini dia ikonnya orang Banyumas, ini dia Bawor. Nah, kayak ini Bawor juga lebih dari 30 tahun. Ini sudah kayak apa ya, jiwa saya mungkin. Bawor udah keprimen dong kantong tangi dong, udah terus pintas suaranya Bawor. Ini legend banget ini. Dan tak blak dan blak tak tung tak blak dan tak tak tuntok blak dan tak. Ini Bawor ini. Ya. Saya sering banget pakai Wayang Kuno Kawan karena itu sebagai ciri khasnya Mbah Gino juga. Mungkin nanti ke depan saya akan tetap membawa warna wayangannya Mbah Gino, tapi saya ibaratnya zaman lakone ning ora ninggal ke pakem. Kita variasi lagi biar anak muda juga suka. Dan yang terakhir ini adalah wayang pegangan saya, ceklane aku ya. Ada Raden Wayangkoro atau Anoman, atau Raden Anjani Putro. Ini lebih dari umur saya ini. Kalau yang sering lihat saya megang Anoman ya Anomannya ini lebih dari 25 tahun ini. Tapi ibaratnya kalau manusia mungkin udah bolak-balik masuk rumah sakit, ganti patah tulang ini, sudah ganti berapa gapit, berapa tuding, tapi tetap masih bisa saya pakai. Itu Anomannya. Ini kenapa saya suka Anoman, karena Anoman itu walaupun dia hewan, binatang, tapi jiwa satrinya ada, jiwa penditanya ada, dan dari Ramayana sampai Mahabharata pun juga ada, setelah perang Bharatayuddha pun ini juga masih ada. Saya suka sekali dengan Anoman. Itu salah satu tokoh. Ada 3 wayang yang saya sukai, cintai, yang saya favoritkan. Satu Anoman, kedua Kresna, dan ketiga yaitu Bawor. Ini dulu kenapa almarhum buat Anoman ini, karena kenapa ini kecil ya Anomannya ya, nggak kayak biasanya, karena almarhum dulu tahu saya suka Anoman jadi buatkan ini tuh, makanya saya pertahankan. Semoga ini menjadi selalu menemani ketika saya dalang, walaupun nantinya sini tidak bisa dipakai lagi, pasti akan saya simpan sebagai kenangan. Oke, sekian dulu. Itu adalah wayang-wayang, ludah wayang yang umurnya lebih bertahun-tahun, berpuluhan tahun bahkan. Semua adalah koleksi almarhum Ki Sugino. Dan oke, next selanjutnya kita akan buat konten tentang sanggit-sanggit beliau atau tentang sulukan-sulukan beliau. Ditunggu saja. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Begitu, salam jebret.